Apakah cinta yang kita perjuangkan benar-benar berharga? Setelah aku mengorbankan segalanya untuk cinta seorang PNS, kenyataan yang mengerikan akhirnya terbongkar. Apakah aku akan memilih untuk bertahan atau melepaskan segalanya? Temukan perjalanan. Emosionalku dalam cerita ini penuh drama, pengkhianatan, dan harapan baru yang akan mengguncang hatimu. Cinta bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, tapi apakah aku siap untuk menerima kenyataan yang pahit? Ikuti perjalanan penuh ketegangan dan emosi dalam Tertipu Cinta Seorang PNS, sebuah kisah tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan pilihan yang tak pernah mudah. Jangan lewatkan kisah ini, karena di sini segalanya bisa berubah dalam sekejap. Aku mencintainya, aku mempercayainya, tapi kenyataan tentang suamiku yang seorang PNS mengubah segalanya. Bagaimana aku menghadapi rasa sakit ini? Cari tahu apa yang terjadi di balik cerita cinta yang penuh air mata ini. Sebuah kisah yang akan mengubah pandanganmu tentang cinta dan kepercayaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan dimudahkan segala urusan dan disembuhkan dari semua penyakit, amin. Aku pertama kali bertemu dengannya di sebuah acara keluarga. Namanya Fajar, seorang pria yang tampak sempurna di mataku. Smart, penuh percaya diri, dan yang paling penting, seorang PNS. Aku yang tidak tahu banyak tentang status sosial, hanya merasa nyaman berada di dekatnya. Dia sangat perhatian, selalu mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutku. Kami berbicara berjam-jam malam itu, dan aku merasa seperti dia adalah sosok yang selalu kucari. Setiap senyumannya, setiap tatapannya, membuatku semakin yakin bahwa dia adalah pria yang akan menjadi pasangan hidupku. Di balik ketenangannya, aku merasa ada sesuatu yang lebih, dan aku mulai berpikir, mungkin inilah yang disebut cinta sejati. Setelah pertemuan pertama itu, kami semakin dekat. Fajar menjadi bagian dari hidupku, memberi perhatian lebih dari yang aku harapkan. Aku merasa begitu spesial, karena dia tidak hanya memberikan cinta, tetapi juga mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Tak ada yang lebih aku inginkan selain menjadi bagian dari hidupnya. Begitu banyak harapan yang tumbuh dalam hatiku, dan aku mulai membayangkan masa depan kami bersama. Hari-hari berlalu begitu indah, dan aku merasa ini adalah kisah cinta yang sempurna. Fajar adalah pria yang ambisius. Setiap kali dia berbicara tentang pekerjaannya sebagai PNS, matanya menyala penuh semangat. Aku merasa bangga memiliki pasangan yang bekerja di tempat yang stabil dan terhormat. Kami sering berbicara tentang masa depan, tentang rumah yang akan kami bangun, tentang keluarga yang akan kami dirikan, dan tentang kehidupan yang akan kami jalani bersama. Di mataku, dia adalah pria sempurna. Semua harapanku terfokus pada Fajar, tanpa ada keraguan sedikit pun. Aku dan Fajar akhirnya memutuskan untuk menikah. Meskipun kami belum terlalu lama menjalin hubungan, aku merasa bahwa ini adalah keputusan terbaik. Cinta kami begitu kuat, dan aku yakin pernikahan adalah langkah selanjutnya yang tepat. Pernikahan, itu menjadi momen yang aku nanti-nantikan. Aku membayangkan bagaimana kami akan memulai hidup baru bersama, penuh kebahagiaan dan penuh cinta. Semua orang mendukung kami, dan aku merasa sangat diberkati. Tapi, setelah pernikahan, ada perubahan yang mulai terasa. Fajar yang dulu sangat perhatian mulai lebih sibuk dengan pekerjaannya. Dia sering pulang larut malam, bahkan akhir pekan pun dia jarang ada di rumah. Aku mulai merasa ada yang aneh, tetapi aku tetap berusaha berpikir positif. Mungkin pekerjaan PNS memang menuntut waktu lebih banyak, pikirku. Namun, semakin lama aku semakin merasa terabaikan. Terkadang, aku merasa seperti seorang istri yang hidup dalam bayang-bayang suami yang tidak lagi seperti dulu. Aku mencoba untuk berbicara dengannya tentang perasaanku. Tetapi setiap kali aku mengungkapkan ketidaknyamananku, dia selalu berkata, "Pekerjaan ini penting, sayang. Aku ingin kita hidup nyaman." Kata-kata itu selalu sama, dan semakin aku mendengarnya, semakin aku merasa ada sesuatu yang tertinggal. Di dalam hati, aku mulai meragukan hubungan kami. Cinta itu, yang dulu begitu mempesona, mulai terasa pudar. Aku merasa semakin jauh darinya.
Pada suatu malam, aku kembali terbangun dari tidurku yang nyenyak. Fajar tidak ada di sampingku. Saat aku mencari, aku melihatnya sedang sibuk dengan ponselnya. Aku tidak pernah berniat mengganggunya, tapi kali ini aku merasa ada yang aneh. Tanpa sengaja, aku melihat pesan-pesan yang dia kirimkan. Pesan-pesan manis yang bukan untukku. Hatiku hancur seketika. Aku merasa terkhianati, meskipun tidak ada bukti yang jelas. Tanda-tanda ini mulai menunjukkan bahwa mungkin aku tidak mengenal Fajar sebaik yang kukira. Pagi itu aku memutuskan untuk menghadapinya. Dengan hati yang berdebar, aku bertanya langsung pada Fajar tentang pesan-pesan itu. Dia terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Itu hanya teman lama, sayang. Kamu tahu, aku hanya sibuk dengan pekerjaanku. Namun hatiku tidak bisa begitu saja menerima jawaban itu. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang lebih? Kenapa aku merasa dia menyembunyikan sesuatu? Seminggu setelah percakapan itu, aku mendapat tahu kebenarannya. Fajar bukan hanya sibuk dengan pekerjaannya. Dia sedang menjalin hubungan dengan wanita lain, seorang rekan kerja yang dia kenal dari kantor. Dia menyembunyikan hubungan ini dariku selama berbulan-bulan, bahkan setelah kami menikah. Aku merasa dunia ini runtuh di depanku. Kenapa aku tidak melihat semua tanda itu sebelumnya? Mengapa aku begitu percaya padanya? Hatiku hancur. Tidak hanya karena perselingkuhan itu, tetapi juga karena aku merasa sangat bodoh. Aku menghabiskan begitu banyak waktu percaya pada seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku merasa terjebak dalam pernikahan yang sudah terlanjur rusak, dan aku harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Fajar bukanlah pria yang kukenal selama ini. Aku merasa dunia ini runtuh di depanku. Kenapa aku tidak melihat semua tanda itu sebelumnya? Mengapa aku begitu percaya padanya? Setiap detik berlalu seperti beban yang semakin berat untuk aku tanggung. Aku merasa tidak hanya dikhianati, tetapi juga dihancurkan oleh orang yang kupercayai sepenuhnya. Fajar yang selalu aku anggap sebagai pahlawan dalam hidupku, ternyata hanyalah sebuah bayangan dari pria yang sebenarnya. Aku tidak bisa menahan air mata yang semakin deras. Semua impian tentang masa depan bersama yang pernah kami bangun, kini hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah kebenaran terungkap, aku merasa seperti berjalan dalam kebingungan. Aku terus bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku bisa sebodoh ini? Mengapa aku tidak bisa melihat kebohongannya lebih awal? Setiap sudut rumah ini terasa asing, seolah-olah semuanya menjadi saksi bisu dari perasaanku yang tertekan. Fajar mencoba untuk menjelaskan semuanya, meminta maaf, dan berjanji bahwa dia akan berubah. Namun, bagaimana aku bisa mempercayainya lagi? Bagaimana aku bisa menerima orang yang telah menghancurkan segala yang aku percayai tentang cinta? Aku menyadari, tak ada kata-kata atau penyesalan yang bisa mengembalikan semuanya. Cinta yang aku pikir sempurna, kini terasa seperti kebohongan besar yang tak bisa kuhadapi. Setiap kali aku bertemu dengannya, aku merasa hatiku terbelah dua. Di satu sisi, aku masih mencintainya. Tapi di sisi lain, perasaanku terperosok dalam rasa sakit yang tak bisa terungkapkan. Aku tahu, aku harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan bertahan dan mencoba memperbaiki semuanya? Ataukah aku harus melepaskan semuanya dan melanjutkan hidupku tanpa dia? Malam itu, aku berdiri di depan jendela, memandang hujan yang turun deras di luar. Semua kenangan kami berputar dalam pikiranku, dan aku merasa terjebak dalam ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak bisa hidup dengan kebohongan. Lagi, aku tidak bisa terus menjalani hubungan yang penuh dengan pagi hari setelah hujan. Aku memutuskan untuk berbicara dengannya sekali lagi. Fajar duduk di meja makan, menunggu aku untuk mengatakan sesuatu. Ada kesedihan dalam matanya yang menunjukkan bahwa dia tahu ini adalah momen yang menentukan. "Apa yang kamu inginkan, Dara?" tanyanya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku menarik napas panjang, mencoba untuk tidak terisak. "Aku ingin kita berbicara secara jujur. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam kebohongan ini. Kataku, suaraku, Kimitar. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Tapi yang pasti, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Aku tidak bisa terus berjuang di hubungan ini kalau aku tidak bisa percaya padamu lagi."
Fajar terdiam, sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Seperti sebuah hubungan yang sudah rusak tak bisa diperbaiki lagi. Setelah percakapan itu, aku merasa seperti aku telah mengangkat beban yang sangat berat dari pundakku. Aku tidak tahu apakah ini adalah keputusan yang tepat, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan yang sama. Fajar, kataku dengan suara lebih tenang. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa terus berada di hubungan ini jika aku harus selalu merasa tidak aman, tidak dipercaya, dan dipenuhi dengan keraguan. Aku harus memilih untuk melepaskanmu. Meskipun itu sangat sulit. Dia hanya menatapku, tampak sangat terluka. Namun aku tahu, ini adalah pilihan yang tepat untukku. Aku harus bergerak maju, meskipun jalan yang kutempuh penuh dengan air mata dan kehilangan. Aku harus memilih untuk melepaskanmu, meskipun itu sangat sulit. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, ada perasaan kosong yang menyeruak. Aku merasa hati ini hancur, tapi di sisi lain, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Harapan untuk bisa hidup tanpa beban kebohongan yang telah terlalu lama menjeratku. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan perlahan. Setiap kali aku melihat Fajar, aku merasa ada ketegangan yang tak bisa kami hindari. Kami berdua berjalan di jalur yang berbeda, dan meskipun aku merasa sangat terluka, aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak bisa terus berjuang di hubungan yang sudah kehilangan dasar kepercayaannya. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku mendaftar di kelas yoga, berusaha menghabiskan waktu dengan teman-teman lama yang selama ini terkubur oleh kesibukanku bersama Fajar. Rasanya seperti membuka jendela yang lama tertutup. Aku bisa bernapas lega, merasakan udara segar, tanpa harus memikirkan apa yang salah dalam hidupku. Namun meskipun aku mulai merasakan kebebasan, setiap malam sebelum tidur, aku masih merasa ada kekosongan. Perasaan itu tidak hilang begitu saja. Kadang-kadang, saat aku sendirian, aku memikirkan apa yang bisa kami lakukan jika saja kami berjuang bersama. Tapi kemudian aku sadar, aku tidak bisa terus hidup dengan kenangan itu. Aku harus melangkah maju. Meskipun aku mencoba untuk melupakan Fajar, hidup tidaklah mudah. Terkadang, kenangan indah tentang masa-masa bersama datang begitu saja. Aku melihat tempat-tempat yang dulu kami kunjungi bersama, mendengar lagu yang sering dia putar, dan semuanya mengingatkan aku pada dia. Aku tak bisa menyangkal, meskipun sudah ada keputusan besar untuk berpisah, aku masih mencintainya. Namun, aku tahu ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang mencintai diriku sendiri. Ini tentang belajar untuk tidak bergantung pada seseorang yang tidak bisa memberikan kebahagiaan yang aku inginkan. Aku mulai melangkah keluar dari bayang-bayangnya, meskipun tidak mudah. Tetapi hidup harus terus berjalan. Suatu hari, setelah beberapa minggu tidak berhubungan dengan Fajar, aku menerima pesan darinya. "Dara, bolehkah kita berbicara?" Pesannya singkat, namun cukup menggetarkan hatiku. Aku merasa ragu, tetapi aku tahu aku tidak bisa menghindarinya selamanya. Aku setuju untuk bertemu dengannya. Tetapi kali ini, aku tidak akan membiarkan perasaan menguasai keputusanku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu sering kami kunjungi bersama. Fajar tampak berbeda, lebih lelah dan cemas. "Aku tahu kita sudah melalui banyak hal, dan aku tahu aku salah," katanya. "Aku ingin meminta maaf, tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu." Aku terdiam. Meskipun kata-katanya sangat manis, aku sudah terlalu terluka untuk kembali lagi. Namun, aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Cinta itu memang ada, tetapi aku harus melindungi hatiku dari pengkhianatan yang lebih dalam lagi. Fajar menatapku penuh harap, seolah menunggu jawaban yang pasti dariku. Aku bisa merasakan betapa dia masih mencintaiku, tetapi aku tahu, aku tidak bisa kembali ke jalan yang sama lagi. "Fajar, aku tidak tahu bagaimana kita bisa kembali ke seperti dulu," kataku dengan suara pelan. "Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan,
dan aku tidak bisa mempertahankan perasaan ini hanya karena kenyamanan. Dia mengangguk, seakan mengerti, meskipun raut wajahnya penuh kesedihan. Aku tahu aku tidak bisa meminta lebih, Dara. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku merasa ada perasaan lega setelah percakapan itu. Aku tidak perlu menjelaskan lebih banyak. Dia sudah tahu, kami sudah tahu, bahwa ini adalah akhir dari kisah kami. Kami berdua harus melangkah maju, walaupun itu berarti melepaskan cinta yang telah ada. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai merasa lebih kuat. Aku kembali berfokus pada diriku, memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman-teman yang sempat aku abaikan. Aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, berjalan kaki di taman, membaca buku, menikmati waktu sendirian. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Namun, ada momen-momen kecil yang mengingatkanku pada Fajar. Sesekali, aku bertanya-tanya bagaimana dia menjalani hidupnya tanpa aku. Tapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus kami tempuh. Kami tidak lagi saling membutuhkan untuk bahagia. Kami berdua harus menemukan kebahagiaan masing-masing. Waktu berjalan, dan aku mulai merasa lebih damai. Fajar masih ada dalam kenanganku, tetapi aku sudah belajar untuk melepaskannya. Kehidupan yang baru, penuh dengan kesempatan, terbuka di depanku. Aku bertemu orang baru, menjalani aktivitas yang menyenangkan, dan perlahan, aku merasa hidupku semakin baik. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun ada luka yang tertinggal, aku tahu luka itu akan sembuh dengan waktu. Aku belajar bahwa cinta bukanlah segalanya, dan hidup bisa berjalan dengan penuh kebahagiaan meskipun tanpa seseorang yang dulu kucintai. Aku mulai merasa lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun ada luka yang tertinggal, aku tahu luka itu akan sembuh dengan waktu. Aku belajar bahwa cinta bukanlah segalanya, dan hidup bisa berjalan dengan penuh kebahagiaan, meskipun tanpa seseorang yang dulu kucintai. Namun, kehidupan ini selalu memberi kejutan, dan tak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika aku mulai merasa kembali utuh, tak terduga, aku bertemu dengannya lagi. Bima, teman lama yang selama ini hanya aku anggap sebagai sahabat. Kami bertemu di sebuah acara reuni, tempat di mana aku mencoba untuk menjauh dari semua kenangan. Bima mendekat, wajahnya bersinar dengan senyum yang sama seperti dulu. "Dara, sudah lama ya?" katanya dengan suara yang hangat. Aku bisa merasakan perasaan yang berbeda di mataku, namun aku hanya tersenyum kaku. Pertemuan dengan Bima membuatku kembali teringat akan masa-masa lama, saat hidupku belum dipenuhi dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Kami berbicara panjang lebar, mengenang kenangan lama, tawa, dan hal-hal kecil yang dulu pernah membuatku bahagia. "Aku dengar kamu baru saja lewat masa-masa sulit," katanya, masih dengan senyuman itu. Aku hanya mengangguk. Tak ada kata yang bisa menggambarkan bagaimana aku merasa selama ini. Tapi Bima, seperti selalu, bisa membuatku merasa nyaman. Dia mengajakku untuk bertemu lagi setelah acara reuni itu. Dan meskipun aku ragu, ada sesuatu yang membuatku ingin membuka hati sedikit lagi. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah kesempatan untuk mencintai lagi, tanpa takut, tanpa rasa sakit. Namun, aku tidak ingin terlalu berharap. Aku ingin membiarkan hidup berjalan dengan sendirinya. Kami mulai sering bertemu, berbicara lebih banyak, tertawa bersama, dan aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kami. Bima bukan Fajar, dan itu adalah kenyataan yang kuterima. Namun, ada kedamaian yang tidak aku rasakan sebelumnya. Perasaan yang mulai tumbuh perlahan dalam diriku. Suatu malam, setelah kami selesai makan malam, dia menatapku serius. "Dara, aku ingin jujur padamu. Aku melihatmu lebih dari sekadar teman, lebih dari sekadar sahabat. Aku tahu kamu baru saja melalui banyak hal, tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Aku terdiam. Kata-kata itu mengalir seperti aliran sungai yang tak bisa aku bendung. Aku bisa merasakan hati ini berdegup kencang. Perasaan itu kembali hadir. Namun, apakah aku siap untuk merasakannya lagi?
Aku menatap Bima, mencoba membaca matanya yang penuh harapan. Apakah aku bisa menerima cinta lagi? Keputusan itu datang begitu tiba-tiba. Aku takut membuka hatiku kembali, takut terluka lagi. Setelah semua yang terjadi, bisakah aku benar-benar membuka diriku pada seseorang yang baru? Ataukah aku hanya menghindar dari kenyataan bahwa aku masih mencintai Fajar, meskipun hubungan itu sudah berakhir? Aku tidak ingin menjadi takut untuk mencintai lagi. Bima tidak sama dengan Fajar. Dia tidak menyakitiku. Tapi, aku tetap merasa ada sesuatu yang menghalangiku untuk melangkah lebih jauh. Perasaan itu datang dan pergi, membuat aku bingung. Suatu malam, aku duduk di tepi jendela, menatap bintang-bintang di langit yang cerah. Pikiranku dipenuhi dengan segala pertanyaan. Akankah aku memilih untuk mencoba mencintai Bima, meskipun ada keraguan di hatiku? Apakah aku akan terus hidup dengan kenangan Fajar, ataukah aku harus membuka lembaran baru? Aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Bima. Kami bertemu di taman yang sama, di mana dulu kami berbicara tanpa beban. Bima, kataku dengan suara pelan. Aku merasa ada banyak yang harus aku hadapi sebelum aku bisa melangkah lebih jauh. Aku tidak ingin memberi harapan yang salah. Dia hanya memandangku dengan tenang. Aku mengerti, Dara. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu. Aku di sini untukmu, apapun yang terjadi. Aku tersenyum kecil. Meskipun aku belum siap sepenuhnya, aku tahu bahwa Bima ada di sana. Dan itu memberiku rasa nyaman yang baru. Waktu berlalu, dan aku mulai membuka hatiku lagi. Tidak dengan terburu-buru, tidak dengan harapan berlebihan, tetapi dengan perlahan. Bima selalu ada di sana, memberiku waktu dan ruang untuk menyembuhkan diriku. Kami berbicara lebih banyak, berbagi, tawa, dan aku merasa nyaman berada di dekatnya. Mungkin inilah yang dimaksud dengan mencintai tanpa terburu-buru. Mungkin inilah saatnya untuk membuka diri lagi, tanpa rasa takut dan tanpa keraguan. Aku mulai percaya bahwa cinta itu bisa datang lagi, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hari demi hari berlalu dengan lebih ringan. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tanpa tekanan dan tanpa harapan yang berlebihan. Aku belajar bahwa cinta yang sederhana bisa begitu indah, dan bahwa mungkin ini adalah apa yang aku butuhkan. Seseorang yang tidak membebani, tetapi yang memberikan kebahagiaan dalam bentuk yang paling sederhana. Bima tidak mengisi kekosongan yang ditinggalkan Fajar, tapi dia memberikan ruang yang baru untuk aku tumbuh, untuk menemukan kembali diriku sendiri. Akhirnya aku membuat keputusan besar. Aku memilih untuk bahagia. Aku memilih untuk mencintai tanpa beban, dan aku memilih untuk berjalan maju, melangkah ke depan bersama Bima. Meski aku tahu cinta itu tidak selalu mudah, aku juga tahu bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan, dan aku tidak akan menunggu lagi. Mungkin jalan kami tidak sempurna, tapi bersama Bima, aku merasa bahwa inilah awal dari kebahagiaan yang kutunggu-tunggu. Aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, dengan hati yang penuh harapan, di samping seseorang yang menyayangiku dengan tulus. Apakah cinta yang kita perjuangkan benar-benar berharga? Setelah aku mengorbankan segalanya untuk cinta seorang PNS, kenyataan yang mengerikan akhirnya terbongkar. Apakah aku akan memilih untuk bertahan atau melepaskan segalanya? Temukan perjalanan. Emosionalku dalam cerita ini penuh drama, pengkhianatan, dan harapan baru yang akan mengguncang hatimu. Cinta bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, tapi apakah aku siap untuk menerima kenyataan yang pahit? Ikuti perjalanan penuh ketegangan dan emosi dalam Tertipu Cinta Seorang PNS, sebuah kisah tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan pilihan yang tak pernah mudah. Jangan lewatkan kisah ini, karena di sini segalanya bisa berubah dalam sekejap. Aku mencintainya, aku mempercayainya, tapi kenyataan tentang suamiku yang seorang PNS mengubah segalanya. Bagaimana aku menghadapi rasa sakit ini? Cari tahu apa yang terjadi di balik cerita cinta yang penuh air mata ini, sebuah kisah yang akan mengubah pandanganmu tentang cinta dan kepercayaan.